Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Ikhwah wa akhwati rahimakumullah, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut ngaji kita di Jumat subuh ini. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kaji hadis-hadisnya di setiap pekan ini, di setiap Jumat pagi ini. Mudah-mudahan dengan pengkajian ini menjadikan kita lebih dekat dengan Allah dan nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz Tari yang memfasilitasi ngaji kita di pagi hari ini. Ahlan wa sahlan, Ibu Ima, Ibu Ole, Kak Asdi, Kak Ica, dan di sini ada Pak Muhsin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya. Hadis ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibni Abbas, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala, berkata Ibnu Abbas, idza harrama ar-rajulu imra'atahu, idza ketika harrama mengharamkan ar-rajulu seorang laki-laki imra'atahu atas istrinya, laisa bisyai'in dengan tanpa alasan. Itu ada footnote-nya nomor 1. Idza qala, idza ketika yang di bawah itu. Kalau lihat kitabnya, idza qala, idza ketika qala mengucapkan seseorang limraatihi kepada istrinya, anti alayya haramun, kamu atas diriku itu haram. Qala Malik, berpendapat Imam Malik, hiya salasun, dia itu menjadi jatuh talak 3. Wala yus'alu an niyatihi, wala yus'alu, dan tidak ditanya lagi oleh Imam Malik an niyatihi, atas niatnya. Nah, gitu toh. Jadi kalau marah pelan-pelan, nanti kalau ikut mazhabnya Imam Malik berat. Udah, kamu itu haram saya sentuh. Nah, kalau begitu hal yang seperti ini langsung jatuh talak 3 menurut Imam Malik. Wa rawa anhu wa an aktsari ashabihi, waruwiya, dan diriwayatkan anhu dari Ibnu Abbas, wan aktsari ashabi, dan dari mayoritas waruwiya, dan diriwayatkan anhu dari Imam Malik, wan aktsari ashabi, dan dari mayoritas murid-muridnya Imam Malik. In qala dzalika limraatihi qabla ad-dukhuli fasalasun. In qala, apabila dia mengucapkan dzalika, ucapan itu tadi, limraati kepada istrinya, qabla ad-dukhuli, sebelum pernah dia ngumpulinya, belum pernah dia menyentuhnya, fasalasun, maka itu jatuh talak 3. Illa ayyakula nawaitu wahidatan, kecuali dia meningkatkan, illa kecuali ayyakula, apabila dia mengucapkan nawaitu wahidatan, saya niatnya ini baru sekali. Nah, itu baru jatuh 1 kali. Tapi kalau tidak begitu ya jatuhnya 3 kali. Wa qala Abdul Aziz bin Abi Salamah, berkata Abdul Aziz bin Salamah, iya wahidatun, kalau seperti itu ini berbeda dengan Imam Malik, itu jatuh talak yang pertama. Illa ayyakula aradtu salasan, kecuali dia mengucapkan salasan, saya menganggap ini sudah menjadi talak 3 baginya, fasalasun, maka jatuhlah talak 3. Wa inna wa wahidatun fawahidatan bainatan, wa inna wa, dan apabila dia meniatkan wahidatan 1 kali talak saja, fahuwa wahidatun, maka dia telah menjatuhkan 1 talak, bainatan, talak bain. Wa in yaminan, wa in, dan apabila yaminan dia bersumpah,
fahuwa yaminun, maka itu jatuh menjadi sumpah saking marahnya suami. Ini kan biasanya suami itu kalau suka marah dia ndak dilayani oleh istrinya. Tapi muqaddimatul khidmah, sesuatu yang menjadikan istri itu loyal kepada suami, itu ada 4 hal. Ya, jadi istri itu akan loyal kepada suami kapanpun dia minta pasti dikasih. Setidaknya ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kualitas ibadahnya suami. Nah, kualitas ibadah itu memenuhi 3 aspek. Nomor 1, kualitas ibadah yang pertama adalah memang olehnya seorang suami menjaga hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua, bagaimana suami itu menjaga muamalahnya kepada sesama. Ya, kalau punya karyawan, seorang suami yang baik sama karyawannya, punya tetangga ya baik sama tetangganya, punya bawahan, punya orang lain gitu. Jadi kayak bukan tipe orang yang sebenarnya baik sama keluarga tapi utangnya di luar banyak, itu akan mengganggu psikologinya istri. Dia itu di rumah ya baik sebenarnya, tapi kalau di luar itu dia killer, dia semau-maunya, tidak baik dengan tetangga, suka ribut dengan siapapun, itu juga tidak akan mudah dilayani oleh istri. Ini dalam kebaikan, dalam ibadah itu aspeknya ada 3 tadi. Bagusnya beribadah kepada Allah dalam menjaga kewajiban. Yang kedua, kepada sesamanya. Dan aspek yang ketiga dalam baiknya dia dalam beribadah itu adalah kerajinannya, nasyatnya, semangatnya. Ya, jadi kalau dia tidak semangat dalam ibadah, meskipun jadi kalau ibadah sebenarnya dia sholat 5 waktu Ustaz, tapi ogah-ogahan, males-malesan, tidak bisa itu ganggu istrinya. Susah dia itu kalau mau istrinya mau melayani dengan tulus ikhlas itu susah. Yang kedua, yang menyebabkan seorang laki-laki itu istrinya akan loyal padanya, yang kedua itu adalah husnul muhawarati, bagusnya komunikasi. Jadi orang pendiam itu ya baik, ya. Jadi orang pendiam, cool itu baik. Tapi kalau ndak husnul muhawarah, ndak bagus komunikasi, ndak bisa itu. Ya, jadi perempuan itu memang begitu. Kita berani menikah itu berarti berani mizah, berani bercanda, berani luas gitu ya. Jadi husnul muhawarah, ngomongnya harus baik, ya, lembut. Ya seperti Rasulullah, saya ini adalah orang yang paling lembut kepada keluarga, kan begitu kan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 itu adalah fi mu'asyaratih. Kalau dalam istilah Qur'annya itu kamu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, sering dibersamai dalam keluarganya, ya minimal kalau bisa ya diajak sholat berjamaah kalau pas kebetulan masbuk di masjid atau dalam perjalanan dan tidak bisa ke masjid atau dalam perjalanan. Kalau bisa ya diajak sholat sunnah sesekali, sholat tahajud bareng-bareng kah, sholat duha bareng-bareng. Kalau tidak minimal makan itu sama-sama. Ini husnul mu'asyarah itu di situ. Bu, ayo makan. Gitu. Tidak harus ke mall, tidak harus kemana-mana. Makan di rumah, makanan yang sederhana, masak bareng, terus kemudian berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana. Ustadz, itu hadisnya menurut orang-orang sekarang itu tidak ada yang kuat riwayatnya disandarkan kepada Rasulullah. Doa Allahumma barik lana. Orang ngomong biasa aja boleh kok. Apalagi doa yang baik kayak begitu tidak boleh. Sama kayak orang buka puasa itu, Allahumma lakasum itu tidak ada dalilnya. Orang sakit itu sembarangan saja. Tidak ada dalilnya apa tidak tahu dalilnya. Sekarang jadi ustadz sembarangan ngomong
ngaji ndak pernah, baru belajar kemarin sore ngomong ndak ada dalilnya. Saya ndak suka sekali lihat orang kayak begitu. Kita ini capek-capek ngajarin orang, capek-capek mondok, capek-capek belajar dulu. Kita ini capek-capek istilahnya dakwah kayak begini, ya sebenarnya tidak capek juga sih. Tapi kan dengan dia yang baru 2 hari belajar, bukan hafal hadis, tahu hadis 1-2, takhrij juga belum paham, sudah pakai songkok warna putih, pakai baju warna putih, kemudian berani-beraninya buat video. Ini tidak ada dalilnya, apa tidak tahu dalilnya, kurang baca itu saja. Jadi itu tadi. Jadi dikatakan tidak ada kefakiran. Yang paling fakir itu bukan karena fakir tidak punya duit. Tidak punya duit pagi ini ya siang kerja, sore pulang bawa duit. Tapi kalau fakir itu tidak ada ilmunya, itu yang paling parah. Mau menikah itu harus ada ilmunya. Berkeluarga itu ada ilmunya. Ya, seperti itu. Ya, kalau tidak ada ilmunya, ketika dia menikah ya ngawur itu nikahnya. Yang ada hanya nuntut, suaminya nuntut istrinya, istrinya nuntut suaminya. Tidak diilmui, tidak kayak Rasulullah. Udah begitu ngomongnya poligami saja. Jadi itu tadi. Yang ketiga adalah husnul muasyarah, minimal makan bersama, berdoa kepada Allah, terima kasih Allah engkau menurunkan makanan ini sebagai taqwiyatan lil ibadah. Makanan ini cukup untuk saya makan dengan anak, istri dan keluarga saya, dan ini menjadi kekuatan untuk beribadah saya. Nah itu jadi adem, enak, biarpun makanannya sederhana. Nah gitu. Apalagi kalau makannya di resto, sesekali keluarganya diajak ke resto atau di rumah makan yang agak elit ya, seminggu sekali kan, setiap hari Jumat atau setiap hari Ahad atau bagaimana, terus kemudian ayo makan gitu. Itu namanya husnul muasyarah. Terus yang terakhir itu nafkah. Perhatikan itu yang nomor 4 itu, nafkah itu sensitif. Perempuan itu paling sensitif dengan nafkah. Allah itu nyindir ya, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Kalau orang itu laki-laki punya kekayaan yang lebih ya, harusnya dia memberikan nafkah lebih gitu. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atah. Dan barang siapa yang rizkinya itu masih tersendat-sendat, jangan sampai tidak ngasih. Minimal tentengan gorengan ke apa, itu dikasih. Nah itu ya dia. Jadi ada 4 aspek, ada 4 hal yang menjadikan seorang istri itu akan loyal kepada suami. Tapi kalau suami tidak memperhatikan ini, ya jangan salahkan istrinya. Ya. Yang pertama ibadahnya yang rajin, kewajibannya ditunaikan, yang baik kepada sesama. Yang kedua, dalam hal setelah beribadah itu dalam hal apa maksudnya catatan? Husnul muasyarah itu nomor 3 ya. Jadi menemaninya dia itu yang nomor 3. Kalau yang nomor 2 tadi apa? Bagusnya komunikasi. Ya, bagusnya komunikasi ya. Husnul muhawarah, bagusnya komunikasi. Ya, nomor 2 bagusnya komunikasi, nomor 3 bagusnya dalam pertemanan, dalam menemani. Terus yang terakhir itu adalah nafkahnya diperhatikan. Ya, jadi kalau nafkahnya diperhatikan itu nanti semuanya akan baik. Istri itu loyal pada suami. Dah, Ustadz hari ini saya belum mampu semuanya diperbaiki, mumpung ada nafasnya. Ya, gitu. Ya, biar makanya ngaji itu, belajar itu kan untuk memperbaiki. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Nah itu tadi tentang masalah pendapat-pendapat ulama. Nah kalau itu niatnya dia itu bersumpah saking marahnya kepada istri, terus kemudian saya kalau begitu kamu haram untukku, saya tidak akan sentuh kamu sampai kamu minta maaf atau bagaimana. Nah itu menjadi sumpah. Kalau sumpah, kapan dia sudah bersumpah seperti itu, sebelum dia menyentuh istrinya lagi, hendaknya dia harus membayar namanya kafaratul yamin.
dia harus menebus sumpahnya dulu. Kalau enggak dia berarti berdosa. Nah, menebus sumpahnya itu dengan apa? Minimal puasa 3 hari berturut-turut, kafaratul yamin. Itu jadi dia harus berpuasa 3 hari berturut-turut. Dah, nanti dilihat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ringkas saja. Wa qala Syafi'i, dan berkata Imam Syafi'i, laisa qauluhu anti haramun bitolakin hatta yanwihi. Menurut Imam Syafi'i, laisa qauluhu, bukanlah ucapan seorang laki-laki ketika dia marah kemudian mengatakan anti haramun alayya, kamu itu haram untuk aku sentuh, itu bitolakin jatuh talak, hatta yanwihi, kecuali dia berniat. Nah, ini sebenarnya Rasulullah pernah di juz 28 itu surat At-Tahrim itu ayat pertama kan Rasulullah juga pernah kan, gara-gara jadi waktu itu Rasulullah itu kecemburuannya Hafsah binti Umar kepada Maria Al-Qibtiyah, karena saat itu Maria mau diangkat menjadi istrinya Nabi, tapi pada waktu itu kan jadi budak. Kemudian Hafsah cemburu, kemudian ya marah-marah gitu. Nah, Rasulullah itu tidak tega, kayak ya bagaimana ya, istilahnya itu kan ya namanya Rasulullah pengen menjaga perasaan istrinya. Jadi Hafsah dan Aisyah yang marah itu, kemudian Rasulullah menyampaikan kepada kepada Maria, anti haramun alayya, kamu haram untuk aku sentuh lagi Maria, kan gitu. Langsung ditegur sama Allah, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimullaha ma ahallallahu alaika tabtagi mardhata azwajik innallaha ghafurur rahim. Nabi, kamu itu bagaimana sih? Sudah perkara yang aku halalkan kok, kenapa kamu haramkan gitu. Kan aku halalkan engkau menikahi budak ini, Maria Al-Qibtiyah itu tadi. Kenapa engkau haramkan? Apalagi setelah kau kumpuli kan gitu. Jadi setelah dikumpuli, nah pas dikumpuli itu ketika di kamarnya Hafsah kan gitu. Hafsah sangat tersinggung sekali. Nah, itu kondisinya kan memang ya seperti itulah kondisi keluarga Nabi itu, penuh dengan syarat dengan apa istilahnya teladan ya. Tapi kan memang ayatnya begitu. Jadi milkul yamin illa ma malakat aimanukum, milkul yamin, budak perempuan itu sudah boleh dikumpuli. Itu kan. Nah, akhirnya oleh Allah, namanya Maria ini ahli ibadah, dia itu qanaah meskipun dia awalnya budak, oleh Allah dijadikan dia hamil. Ibrahim itu lahir dari rahimnya Mariatul Qibtiyah itu. Wa sab'atun auladuhu faminhumu salasatun minadz dzukuri tufhamu. Itu kan ada 7 putra-putrinya Nabi. Yang 6 itu dari Khadijah, yang 1 itu dari Maria. Ya, yang 6 itu 4 putri, 2 laki-laki itu dari Sayyidah Khadijah. Nah, 1 laki-laki itu dari Maria, dari istri yang lain, sehebatnya Aisyah, sehebatnya Hafsah, dan yang lain itu tidak punya anak. Nah, makanya luar biasa Allah itu menurunkan sebuah hukum. Makanya kan dikatakan setelah ayat nafkah itu kan ada wasa an tukrihu syai'an wa huwa khairun lakum, wasa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Itu itu kan begitu. Kadang-kadang kau itu membenci perilaku istrimu, padahal perilaku itu sebenarnya dia itu wakilnya Allah untuk menegurmu. Mungkin rewelnya istri itu adalah teguran bagi kita. Dari 4 hal yang harus kita penuhi tadi tidak terpenuhi, bisa jadi ibadah kita kepada Allah tidak baik, komunikasi kita dengan keluarga tidak baik, cara kita memperlakukan mereka tidak baik, nafkah apalagi. Nah, itu kadang-kadang jadi teguran bagi kita gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan kan, seperti itu. Kadang-kadang marahnya istri itu adalah teguran dari Allah tapi lewat makhluk gitu loh ya. Protesnya istri mungkin jangan sembarangan gitu loh. Jangan mentang-mentang laki-laki, jangan begitu. Banyak-banyak menunduk kan. Kayak Rasulullah itu ketika dibentak sama Hafsah menunduk betul. Wah iya, saya salah ini. Nah, gitu. Terus kemudian Rasulullah ngomong begitu menghormati Hafsah kan, Maria, kamu mulai sekarang tidak akan saya sentuh, kan begitu. Ternyata Allah malah tegur, jangan begitu. Sudah aku halal kan kok malah kamu haramkan.
Itu yang dijamin bahwa Nabi itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidaklah Nabi itu mengucapkan sebuah sesuatu kalimat kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lain-lain kan seperti perilaku-perilaku seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala, dan berkata Ibnu Abbas, laqad kana lakum fi Rasulillah, waqala, dan berkata Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Laqad kana, dan sungguh telah ada lakum bagi kalian fi Rasulillah, dalam urusannya Rasulullah, uswatun, sebuah contoh, hasanatun, yang baik, yaitu kejadian Rasulullah itu mentahrim Maria. Itu juz 28 surat At-Tahrim. Rawahul Bukhari, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wal Muslimin, dan dalam riwayatnya Imam Muslim an Ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas, idza harrama ar-rajulu, idza, ketika harrama, mengharamkan, ar-rajulu, seorang laki-laki, imra'atahu, atas perempuannya, fa huwa yaminun, maka dia itu menjadi sumpah, yukaffiruha, sebelum dia menyentuh istrinya hendaknya dia menebus sumpahnya, ya. Nanti dilihat kafaratul yamin itu bagaimana. Kafaratul yamin itu paling ringan-ringannya adalah puasa 3 hari. Wa an Aisyah, dan diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Annabnatal Jauni, bahwa sesungguhnya anak perempuannya Al-Jaun. Jadi Rasulullah itu pernah menikah dengan seorang gadis, anaknya Al-Jaun. Ya, jadi anaknya Al-Jaun. Namanya itu saya lupa ya. Al-Jaun. Jadi Rasulullah itu pernah menikah dengan anaknya Al-Jaun. Dia itu juga gadis, masih muda, cantik juga. Nah, terus kemudian lama ketika udkhilat, dia dihadapkan ala Rasulillah, dihadapkan kepada Rasulullah setelah dinikah. Dalam riwayat itu dinikah, dalam riwayat itu masih dikenalkan. Kalau ini kita pakai yang dinikah saja. Setelah dinikahkan, nikah itu kan perempuannya kan ada namanya, kalau gadis itu namanya waliyul mujbir. Waliyul mu'addal ada namanya waliyul mujbir. Waliyul mu'addal itu adalah seorang gadis itu tidak berhak untuk memilih pasangannya pada hakikatnya. Sehingga seorang ayah itu berhak untuk menikahkan anaknya tanpa minta izin anak gadisnya. Beda dengan janda. Kalau janda itu harus minta izin. Nah, jadi kemudian Ibnul Jaun itu menikahkan putrinya kepada Rasulullah. Kemudian saat si putrinya itu dibawa ke tempat Rasulullah, ya bagaimanapun Rasulullah itu sudah sepuh. Sayyidah Khadijah wafat itu kan Rasulullah berusia 50 tahun. Bayangkan itu. Menikah dengan Aisyah itu beliau itu sudah 52. Usia 52 tahun. Sekitar 51 52. Itu bukan usia muda. Nah, terus kemudian kejadian dengan anak putrinya Ibnul Jaun ini sudah setelah itu. Jadi 50 lebih. Tidak tahu 55 atau berapa, pokoknya usianya beliau itu 50 lebih. Anaknya Al-Jaun ini takut. Lama udkhilat, maka ketika dimasukkan di kamarnya Rasulullah ala Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadana. Kemudian Nabi itu mendekati minha kepada Ibnatil Jaun, anaknya Jaun tadi. Qalat, ya saking takutnya, loh kok saya dinikahkan dengan orang sepuh begini? Ya manusiawi kan, bukul aradil basyariyahnya kan begitu. Qalat berkata, a'udzubillahi minka. Aku mohon perlindungan kepada Allah atas dirimu wahai orang tua. Ya Allah, kejadian itu ya. Nah, ini hadisnya ada ini, sahih ini. Faqala, maka berkata Nabi, laqad uzti bi'azimin. Laqad uzti, wahai anak muda, anak perempuan, anak gadis, laqad uzti, sungguh engkau telah minta perlindungan bi'azimin, kepada zat yang maha agung daripada diriku. Kalau begitu, alhiki, pulanglah engkau bi ahliki, kepada keluargamu. Nah itu berarti sama Rasulullah langsung dicerai, langsung ditalak, belum disentuh, otomatis jatuh talak 3.
nggak bisa langsung dinikah lagi kecuali si Ibnatil Jaun ini menikah dengan seseorang, kemudian dia sudah kumpul dengannya, terus kemudian mereka bercerai, baru nanti bisa menikah lagi dengan Rasulullah. Rawahul Bukhari. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Masalah keluarga kita itu kecil kalau dibanding dengan masalah dengan keluarganya Rasulullah. Rasulullah itu ditempatkan oleh Allah itu di dalam konflik keluarga yang berat loh. Menikah dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu dalam Nurul Yakin itu kan sudah janda 2 kali. Janda 2 kali beliau. Punya anak juga namanya Halah dan sebagainya. Ada 2 anaknya Sayyidah Khadijah itu sebelum. Terus kemudian Rasulullah menjadi Nabi itu juga repotnya kayak begitu. Menikah pertama setelah wafatnya Sayyidah Khadijah itu dengan 2 orang. Aisyah yang masih usia kecil, belia, yang rewelan, dengan Sayyidah Saudah yang paling senior, istri Rasulullah yang sempat menopause ketika Rasulullah masih hidup itu kan, Sayyidah Saudah. Kalau membaca tentang sirah, sejarah bagaimana Nabi memanage keluarganya, itu kita ini bersyukur tidak diuji kayak Rasulullah itu. Keluarganya itu luar biasa. Nah, kayak begini. Sayyidina Ali itu kalau ribut sama mertuanya Sayyidah Aisyah itu seumur hidup tidak mau ngomong wahai Ali, itu tidak mau. Wahai anaknya paman Nabi gitu saja. Wahai sepupunya Nabi, udah begitu saja. Tidak mau ngomong Ali, tidak mau. Jengkel itu. Ya. Jadi kalau ngomong sama Fatimah, nyebut Fatimah itu kan istrinya Khadijah, dari anak-anaknya Sayyidah Khadijah. Tidak mau manggil Fatimah, tidak mau kan? Anak janda kan begitu. Luar biasa. Itu kan sebuah konflik, tapi Rasulullah itu begitu adil. Bagaimana beliau menyatukan Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Fatimah, menyatukan Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali dan sebagainya. Ngatur keluarga itu tidak mudah. Ya, jadi fa in khiftum alla ta'tadilu fawahidan gitu. Jadi seperti itu. Dengan ngaji ini jadi ringan gitu loh ya. Bersyukur gitu loh ya. Jangan ngeluh terus. Istri saya itu ribet Ustaz. Rewel. Perhatikan yang 4 itu. Pokoknya resep yang 4 itu diamalkan. Tidak ada istri ribet. Tunduk dia. Tunduk. Pasti nurut. Pasti khidmah. Gitu. Tapi kan ada Ustaz. Itu di dalam Al-Quran diceritakan. Nabi Nuh itu diuji dengan istrinya. Nabi Lut itu juga diuji dengan istrinya. Mau kamu diuji begitu? Tidak mau. Ya kalau tidak mau tidak usah banyak ngeyel. Lakukan apa yang diketahui ilmunya, kan begitu. Mau kamu jadi diuji dengan istri yang kayak begitu? Ya sudah, kan begitu kan. Jadi ya memang ada istri-istri yang sifatnya itu sifatnya seperti istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Tapi kan bukan, kita ini kan bukan levelnya Nabi Nuh, bukan levelnya Nabi Lut. Udah istri kita ya begitu-begitulah. Ya, suami kita begitu-begitu. Yang penting diperbaiki hubungan kita sama Allah, hubungan kita kepada sesama, cara komunikasi kita yang baik, bagaimana kebersamaan kita saat ada di rumah. Terus kemudian yang terakhir itu bagaimana masalah nafkah. Udah. Itu kan. Kan kalau dikasih sedikit nanti ngomel-ngomel, tidak, ajari dia. Nah, kita punya uang 1 juta, yang dikasih istri hanya 100-200 ribu, yang 800 untuk foya-foya, dipakai main sama temannya, entah hobinya apa, main golf, main badminton, main futsal atau apa, dipakai ngopi nongkrong. Ya tidak mungkin, itu namanya tidak husnul muasyarah, tidak bisa begitu itu. Ya, jadi untuk apa lagi namanya, hal-hal seperti ini diperhatikan betul-betul. Makanya keharmonisan keluarga itu dikaji betul-betul. Dengan dikaji betul-betul begini, tahu ternyata ujian keluarga Rasulullah itu jauh lebih besar daripada ujian kita. Makanya dikatakan di depan tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Udah begini kan hati jadi longgar. Kemudian kita ngurus keluarga ini baik-baik. Bersyukur sudah laku, masih banyak yang belum laku. Bersyukur punya anak, ya, bersyukur punya pekerjaan, bersyukur punya makanan, bersyukur punya rumah. Dah.
Baik, ikhwah wa akhwati rahimakumullah, sudah setengah jam kita ngaji tadi. Yang belum saya sapa ada Kak Uni, Pak Bahar, Kak Anita. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Semoga semuanya sehat walafiat. Semoga semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kajian-kajian ini menjadikan ruh ibadah kita semakin bahagia bersama keluarga, semakin mendapatkan sakinahnya, semakin mendapatkan mawaddahnya dan warahmahnya. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.